Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah sebelumnya kita bahas tentang bagian pertama dari transformasi geometri, yaitu translasi, kali ini kita akan bahas bagian keduanya, yaitu refleksi. Nah, refleksi atau pencerminan ini sedikit lebih banyak kasusnya daripada translasi, karena yang namanya refleksi atau bercermin itu kita bergantung kepada objek kita bercermin itu terhadap apa. Nah, kita akan bahas satu persatu kasusnya untuk refleksi ini. Kita mulai dari yang pertama, yaitu pencerminan terhadap sumbu X. Ini ilustrasinya, pencerminan terhadap sumbu X ini. Nah, secara kasat mata kita lihat ya, kalau di pencerminan terhadap sumbu X, yang berubah itu adalah koordinat Y-nya. Dia menjadi negatif ya. Ini kalau kita namain bayangannya, dia jadi minus dari Y. Sementara X-nya sendiri tidak ada perubahan. Nah, jadi pencermin terhadap sumbu X, X-nya tidak ada perubahan, sementara Y-nya jadi minus Y ya. Kalau kita terapkan pada kasusnya, jadinya kayak gini ya. Misalkan titik M, min 3,2, kita cerminkan terhadap sumbu X. Berarti dia jadi M aksen, di mana M aksen itu posisi X-nya tidak berubah, jadi ya dia tetap min 3, Y-nya berubah jadi minus dari Y yang di titik awalnya ya. Titik awalnya Y-nya bernilai 2, berarti di bayangannya dia menjadi minus 2. Oke. Nah, itu kalau di kasus titik ya. Kalau kita lihat di kasusnya garis atau kurva, jika garis 3x kurang 2y sama dengan 5 dicerminkan terhadap sumbu y, maka petanya adalah, atau bayangannya adalah. Nah, kalau di garis ini rumusnya kita substitusi ke garisnya ya. X-nya tidak ada perubahan, berarti hasilnya itu adalah 3x, tidak ada yang berubah di X-nya, tetap 3x kurang 2y. Nah, kita ketemu y, y-nya ganti jadi minus y. Nanti jadi 3 kurang 2 kali minus y sama dengan 5. Kita rapihin, minus 2 dikali minus y, berarti y jadi 3x ditambah 2y sama dengan 5. Nah, ini untuk refleksi terhadap sumbu X. Kemudian untuk kasus kedua, kita berefleksi atau bercermin terhadap sumbu Y. Nah, kebalikan dari kasus yang pertama tadi. Untuk sumbu Y yang bergerak adalah si koordinat X-nya, dia menjadi minus X ya. Ini berarti bayangannya. Sementara untuk Y-nya tidak ada perubahan, Y-nya tetap di posisi Y aja. Nah, sehingga dengan kata lain, untuk pencermin terhadap sumbu Y yang berubah adalah X-nya menjadi minus X, sementara Y-nya tidak berubah. Untuk contoh lebih jelasnya, kita lihat untuk kasus titik. Bayangan titik P min 3,2 kalau kita cerminkan terhadap sumbu Y. Berarti dia menjadi P aksen, di mana si X-nya ini menjadi minus. Ini X-nya min 3, ketemu min lagi, berarti minus dari min 3. Sementara Y-nya tidak berubah, di sini Y-nya bernilai 2, berarti dia tetap 2 juga di bayangannya. Min ketemu min jadi plus, berarti ini jadi 3,2. Itu untuk kasus titik. Untuk kasus garis atau kurva, ini serupa dengan yang kasus tadi ya. Untuk kurva, berarti rumusnya ini kita substitusi ke kurvanya. Di refleksi terhadap sumbu Y yang berubah adalah X-nya jadi minus, berarti Y-nya tidak berubah. Sehingga Y ini tetap aja Y, sama dengan X-nya kita ganti jadi minus X, dia berubah jadi minus X, tapi ada kuadratnya ya. Kurang 2 kali X, ketemu X lagi, kita ganti lagi jadi minus X, ditambah 5. Kalau kita rapihin, berarti dia jadi Y sama dengan min X kuadrat jadi X kuadrat, min 2 kali min X jadi plus 2X ditambah 5. Nah, cukup sederhana ya pencerminan terhadap sumbu Y dan terhadap sumbu X. Selanjutnya kita lihat kasusnya terhadap
garis X sama dengan A atau garis vertikal ya, yang sejajar dengan sumbu Y. Nah, untuk di garis vertikal yang sejajar sumbu Y, yang berubah itu adalah si posisi X-nya, dia bergerak ya. Ini katakanlah X aksen, kalau kita lihat pergerakannya, jarak dari X ke A ke garis A ini adalah A dikurang X, berarti jarak dari garis X sama dengan A ke bayangan juga A dikurang X. Kalau kita totalin dari sumbu Y sampai ke bayangan ini, itu berarti X aksennya itu adalah A ditambah A dikurang X, atau kalau kita jumlahin jadi 2A dikurang X. Sehingga di pencerminan terhadap garis X sama dengan A, yang berubah adalah si koordinat X-nya dia menjadi 2A dikurang X ya. Untuk Y-nya tidak ada perubahan. Kita lihat contohnya, ini titik Q min 3,2, ini berarti X-nya min 3, Y-nya 2. Kita cerminkan terhadap garis X sama dengan 2, ini berarti yang jadi A-nya adalah 2, kalau kita kali 2, berarti 2A-nya bernilai 4. Nah, kalau kita substitusi ke rumusnya, berarti si X aksennya sama dengan 2A-nya bernilai 4 dikurang X-nya bernilai min 3, berarti dikurang min 3. Min ketemu min jadi plus, berarti dia jadi 7. Untuk Y-nya tidak ada perubahan, tetap aja 2. Dengan demikian berarti bayangan dari Q-nya itu, atau kita sebut Q aksen, itu adalah 7,2. Nah, itu untuk kasus titik ya. Kita lihat lagi kasus garis ya, atau berupa kurva. Kalau kita cerminkan terhadap garis X sama dengan min 1, di sini berarti yang menjadi A-nya adalah min 1. Kalau kita kali 2, berarti 2A-nya adalah min 2. Kalau kita masukin ke rumusnya, berarti si X-nya itu menjadi 2A min X, 2A-nya bernilai min 2, dikurangi X, sementara Y-nya tidak ada perubahan, tetap Y. Ini kita substitusi ke kurvanya. Y-nya tidak ada perubahan, maka hasilnya menjadi Y sama dengan X-nya kita ganti jadi min 2 dikurang X, dikuadratkan, kurang 2 dikali, X-nya ganti lagi, min 2 dikurang X, kita tambah 5. Kalau kita rapihin, ini bentuk kuadrat ya, kali pelangi, kalau belum terlalu mahir atau tidak bisa cara langsung. Ini kita langsung aja, min 2 kurang X, kalau dikuadratin jadi 4 tambah 4X ditambah X kuadrat. Ini kita kali masuk, min 2 kali min 2 jadi tambah 4 ditambah 2X ditambah 5. Kalau kita rapihin, berarti dia jadi Y sama dengan, susun dari yang kuadrat dulu, X kuadrat, lalu yang ada X-nya, 4X tambah 2X jadi 6X, 4 tambah 4, 8, tambah 5, 13. Jadi hasilnya jadi Y sama dengan X kuadrat tambah 6X tambah 13. Itu terhadap X sama dengan A. Kemudian kasus berikutnya, kalau kita bercermin terhadap Y sama dengan B, berarti yang berubah itu adalah si posisi Y-nya, jadi bergeser. Kita namain aja ini Y aksen ya. Untuk X-nya tidak ada perubahan, masih di posisi yang sama. Kalau ini kita hitung, sama kasusnya kayak tadi ya. Ini dari bawah sampai ke cermin Y sama dengan B, dia berjarak B dikurang A. Dari bawah sampai ke cermin dia berjarak B ya. Lalu dari cermin ke bayangannya dia berjarak B dikurang Y. Kalau kita hitung dari bawah sampai ke bayangannya, berarti si bayangannya itu jadi B ditambah B dikurang Y, atau B tambah B jadi 2B dikurang Y. Jadi yang berubah adalah si koordinat Y-nya, dia menjadi 2B dikurang Y, sementara di X-nya tidak ada perubahan. Kalau kita lihat ke aplikasi soalnya untuk titik, mirip pengerjaannya dengan tadi yang X sama dengan A. Di sini kita tandai berarti yang jadi B-nya adalah min 2. Kalau kita kali 2 berarti 2B-nya adalah min 4. Nah, kalau kita hitung X-nya tidak ada perubahan, jadi X-nya tetap X aja. Sementara untuk Y-nya dia menjadi 2B dikurang Y.
Ini X-nya bernilai 2 ya, jadi ya tetap 2. Y-nya 2B-nya min 4 dikurang min 3. Berarti jadi min 1 ya. Berarti si bayangan titik R ini kalau kita namain R aksen, posisinya adalah 2, min 1. Nah, itu kasus titik untuk Y sama dengan B. Kalau kita lihat di kasus berupa garis atau kurva, nah kali ini kurvanya berupa lingkaran ya. X kuadrat tambah Y kuadrat kurang 2XY ditambah 4Y ditambah 5 sama dengan 0. Dicerminkan terhadap garis Y sama dengan 2. Nah, kasusnya sama kayak tadi, ini berarti B-nya adalah 2, sementara 2B-nya bernilai 4. X-nya tidak ada perubahan, tetap X, sementara Y-nya dia menjadi 2B dikurang Y, berarti 4 dikurang Y. Ini kita substitusi ke persamaan lingkarannya, berarti si hasilnya dia menjadi X-nya tetap X, berarti tetap X kuadrat ditambah Y-nya berubah menjadi 4 kurang Y, di 4 dikurang Y ada kuadrat, dikurang 2X tidak berubah, 2X-nya ditambah 4Y, nah ketemu Y lagi, kita ganti lagi Y-nya jadi 4 dikurang Y juga, ditambah 5 sama dengan 0. Kita rapihin, ini bentuk kuadrat, kita jabarin dulu pakai kali pelangi kalau belum hafal cara langsungnya. Tapi di contoh ini kita akan hitung langsung aja ya. Jadi ini X kuadrat ditambah 16 dikurang 8Y ditambah Y kuadrat kurang 2Y tambah 16 dikurang 4Y. Oh sorry, ini kurang 2X ya. Dikurang 4Y ditambah 5 sama dengan 0. Kalau kita rapihin, susun dari yang kuadrat dulu. Ini jadi X kuadrat ditambah Y kuadrat. Dikurang 2X. Dikurang 12Y. Ditambah 37 sama dengan 0. Nah, ini bentuk akhir dari bayangan lingkaran yang tadi ya. Nah, itu pencerminan terhadap Y sama dengan B. Kita lanjut lagi ke kasus berikutnya. Pencerminan terhadap titik A, B. Ilustrasinya sama kayak tadi, X sama dengan A dan gabungan X sama dengan A dengan Y sama dengan B. Dua-duanya yang bergerak sehingga dua-duanya berubah. Si X-nya berubah menjadi 2A dikurang X, sementara Y-nya berubah menjadi 2B dikurang Y. Gabungan dari tadi aja, X sama dengan A dan Y sama dengan B. Kalau kita aplikasikan ke contohnya, ini tentang titik ya. Ini X-nya 2, Y-nya min 3, dan yang jadi A-nya adalah min 1, yang jadi B-nya adalah 2. Kalau kita aplikasikan semua titik itu ke rumusnya, berarti si X aksennya berubah menjadi 2A. Berarti ini jadi min 2 dikurang 2, nanti jadi min 4. Sementara Y-nya 2B, berarti ini 4 dikurang Y, Y-nya min 3, berarti ini jadi 7. Nanti si bayangan dari R itu, kalau kita namain R aksen, dia adalah min 4,7. Itu kalau titik ya. Kalau kita lihat ke kasusnya garis ya atau kurva, contohnya ini, bayangan kurva Y sama dengan X kuadrat kurang 2X ditambah 5 dicerminkan terhadap titik min 2,1. Ini yang jadi A-nya min 2, yang jadi B-nya 1. Kalau kita substitusi ke rumusnya, berarti si X-nya itu berubah menjadi 2A min 4 kurang X. Sementara Y-nya itu berubah menjadi 2B, 2 dikurang Y. Kita substitusi ke kurvanya, berarti si Y-nya menjadi 2 kurang Y, sama dengan X-nya kita ganti menjadi min 4 min X, ada kuadrat, dikurang 2 kali, ketemu X lagi, kita ganti lagi jadi min 4 min X, ditambah 5.
Kita rapihin dulu yang ruas kanannya, ini berarti tetap 2 min Y dulu. Min 4 min X kuadratnya kita jabarin, jadi 16 tambah 8X tambah X kuadrat. Min 2-nya kita kali masuk, jadi tambah 8 ditambah 2X tambah 5. 2-nya kita pindah ke ruas kanan, sekalian kita rapihin ruas kanannya. Ini jadi min Y sama dengan, kita tulis dari yang kuadrat dulu, X kuadrat, 8X tambah 2X tambah 10X. 16 ditambah 8 tambah 5 dikurang 2, jadi 27. Kita rapihin Y-nya biar tidak negatif, berarti kita kali min 1, ini jadi Y sama dengan semuanya kita kali min, jadi min X kuadrat, min 10X, min 27. Oke, itu ya hasil dari kurva Y sama dengan X kuadrat kurang 2X tambah 5, kita cerminkan terhadap titik min 2,1. Masih di kasus pencerminan terhadap titik A, B, sekarang kita cerminkan lingkaran X kuadrat tambah Y kuadrat dikurang 2X ditambah 4Y ditambah 5 sama dengan 0. Kita cerminkan terhadap titik 0,0. Berarti ini yang jadi A-nya adalah 0, yang jadi B-nya adalah 0 juga. Kalau kita substitusi ke rumusnya, berarti si X aksennya dia menjadi 0 dikurang X, atau ini jadi min X. Sementara Y-nya dia menjadi 0 dikurang Y, atau ini menjadi min Y. Kita substitusi ini ke lingkarannya, berarti hasilnya dia menjadi X-nya kita ganti jadi min X kuadrat, tambah Y-nya jadi min Y kuadrat, kurang 2X, kita ganti lagi X-nya jadi min X, ditambah 4Y, kita ganti lagi Y-nya jadi min Y, ditambah 5 sama dengan 0. Kalau kita rapihin, min X kuadrat berarti jadi X kuadrat, ditambah Y kuadrat, ditambah 2X, dikurang 4Y, ditambah 5 sama dengan 0. Nah, cukup gampang sih sebenarnya ya kalau kita hafal si pola perubahannya ya atau rumusnya. Itu pencerminan terhadap titik A, B. Kemudian selanjutnya pencerminan terhadap garis Y sama dengan X. Ini lebih mudah lagi mengingatnya. Kalau Y sama dengan X, jadi kita tinggal tuker bulat-bulat aja ya. X-nya jadi Y, Y-nya jadi X. Jadi ini kita balik aja posisinya ya. Contohnya kalau kita terapkan ke soal dalam bentuk titik, bayangan titik A 2,-3 dicerminkan terhadap Y sama dengan X adalah, ini X-nya 2 ya, Y-nya min 3, berarti si bayangannya adalah kalau kita tukar posisinya, yang jadi X-nya min 3, yang jadi Y-nya 2, jadi min 3,2. Paling gampang ini ngapalinnya. Kemudian kalau kita terapkan di bentuk garis atau kurva, dalam kasus ini lingkaran, X kuadrat tambah Y kuadrat kurang 2X tambah 4Y tambah 5 sama dengan 0, kita cerminkan terhadap garis Y sama dengan X ya. Ini juga kita tinggal tuker aja ya posisinya. X kuadrat, X-nya jadi Y, berarti jadi Y kuadrat, tambah Y kuadrat, Y-nya jadi X kuadrat, kurang 2X, dia jadi Y, tambah 4Y, Y-nya jadi X lagi, tambah 5 sama dengan 0. Kita susun biasanya X kuadrat dulu yang ditulis, nanti jadi X kuadrat, ditambah Y kuadrat, ditambah 4X, dikurang 2Y, ditambah 5 sama dengan 0. Nah, itu pencerminan terhadap garis Y sama dengan X yang paling sederhana ya. Kemudian pencerminan terhadap garis Y sama dengan min X. Ini mirip kayak tadi Y sama dengan X, cuman bedanya dia selain dibalik, dua-duanya juga jadi minus ya, jadi negatif. Kalau kita terapkan di contohnya, ini berupa titik. Berarti si B aksennya itu atau bayangan dari titik B itu adalah
ini X-nya bernilai 2, Y-nya bernilai min 3. Berarti Y-nya jadi ke posisi X, tapi jadi dikali negatif ya. Negatif dari min 3, koma, yang X-nya jadi ke posisinya Y, tapi juga dikali negatif min 2. Berarti dia jadi 3, min 2 ya. Kalau ada untuk kasus garis atau berupa kurva, ini juga sama kayak tadi. Kita tinggal balik, tapi juga jadi negatif ya. Jadi hasilnya X-nya berubah jadi min Y. Ini jadi min Y kuadrat. Ditambah Y-nya berubah jadi min X kuadrat. Dikurang 2 kali X-nya berubah menjadi min Y. Ditambah 4Y, Y-nya berubah menjadi min X. Ditambah 5 sama dengan 0. Kalau kita rapihin berarti ini jadi Y kuadrat ditambah X kuadrat ditambah 2Y dikurang 4X ditambah 5 sama dengan 0. Kalau kita susun biasanya X dulu yang ditulis jadi X kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah dikurang 4X ditambah 2Y ditambah 5 sama dengan 0. Nah, itu pencerminan terhadap garis Y sama dengan min X. Kemudian yang terakhir, ini pencerminan terhadap sembarang garis. Garisnya harus berupa Y sama dengan MX ditambah C. Y-nya di ruas kiri, yang lainnya ada di ruas kanan. M itu adalah koefisiennya X atau gradien dari garisnya, sementara C itu adalah konstantanya ya. Hasilnya berupa matriks. Bentuknya 1 per M kuadrat tambah 1 dikali matriksnya 2 kali 2. 1 kurang M kuadrat, 2M, 2M, M kuadrat kurang 1. Dikali X, Y kurang C ditambah 0C. Untuk kasus pencerminan terhadap sembarang garis ini kita akan bahas di waktu yang berbeda ya. Karena ini sedikit lebih rumit. Contohnya ini kalau kalian mau cobain bisa dicobain dulu aja, tidak dibahas di video kali ini ya. Jadi untuk semua pencerminan kalau kita rangkum ada kira-kira 8 poin ya pencerminan bergantung kita bercermin terhadap apa ya. Ada terhadap sumbu X, sumbu Y, garis X sama dengan A, Y sama dengan B. Terhadap titik A, B, terhadap garis Y sama dengan X, Y sama dengan min X, dan sembarang garis Y sama dengan MX ditambah C. Bisa hafalin rumus substitusi langsungnya atau menggunakan matriks ini. Disediakan bentuk matriksnya ya. Bisa disesuaikan dengan kemampuan dan kecepatan kalian mengerjakan soalnya. Oke, itu saja untuk video atau materi kita tentang refleksi atau pencerminan di topik transformasi geometri bagian yang kedua ini. Kalau mau lihat bagian yang pertama, silakan lihat lagi ya di card yang di pojok kanan atas video. Terima kasih sudah menonton sampai detik ini, mudah-mudahan ada manfaatnya. Saya sudahi, cukupkan sampai di sini videonya. Sampai bertemu lagi di video berikutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, dan share juga ke teman-teman kalian. Saya Joni pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.